Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada GPS yang belum sampai. Bapak Ibu, pagi hari ini kita melanjutkan bab demi bab tentang seri pendidikan Islam, yang insya Allah bahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan al-jihad fi talabil ilmi wa ta'limihi, terkait dengan jihad atau perjuangan bersungguh-sungguh dalam talab ta'allum, dalam menuntut ilmu, dan kaitannya dengan wa ta'limihi, dan dalam mengajarkannya. Kalimatnya di sini menggunakan kata al-jihad. Sebagaimana kita ketahui, jihad itu artinya perjuangan sungguh-sungguh. Kita tidak memandang jihad itu sepenuhnya adalah perang, namun kita juga tidak boleh menghilangkan bahwa makna jihad itu juga bermakna qital, bermakna perang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi ya. Kata jihad tidak selalu bermakna perang. Akan tetapi kita juga tidak bisa menghilangkan atau tidak boleh menghilangkan bahwa di dalam makna jihad itu ada makna perang. Sehingga kaitannya dengan hal ini, jihadnya adalah terkait dengan jihad menuntut ilmu. Jadi bukan jihad berperang, namun jihad menuntut ilmu dan dalam mengajarkannya. Jadi ada dua. Yang pertama terkait dengan kita menuntut ilmu, yang kedua terkait dengan mengajarkannya. Saya ingin menyampaikan salah satu bab yang dibahas oleh Ibnu Khaldun terkait dengan teori siklus peradaban. Disampaikan bahwa masa sulit, sekali lagi ini rotasinya, siklusnya, masa sulit melahirkan manusia yang tabah atau tangguh. Manusia yang tabah atau tangguh melahirkan masa yang makmur. Masa sulit menghasilkan manusia yang tangguh, yang tabah. Manusia yang tangguh atau yang tabah melahirkan masa yang makmur. Masa yang makmur melahirkan manusia yang lemah. Manusia yang lemah melahirkan masa sulit. Jadi kita diingatkan, ketangguhan melahirkan kemakmuran, kemakmuran ternyata melahirkan kelemahan, kelemahan melahirkan masa sulit, masa sulit melahirkan manusia tangguh, akan terus berputar siklusnya. Maka ketika hari ini kita menilai kehidupan kita di Indonesia, masuk masa yang mana Bapak Ibu? Kita hari ini masa sulit nih. Luar biasa. Ada yang sampai tidak bisa makan 2 hari Bapak Ibu. Serius ini. Adakah di dalam masjid ini yang sampai tidak makan 2 hari?
Artinya tidak sulit-sulit amat. Kita sehari makan 4 kali mampu ngoten, secara ekonomi maksudnya. Kalau secara perut mungkin beda-beda, tapi secara kemampuan mungkin hari ini lauk 3T, dulu waktu di pesantren itu 3T, Bapak Ibu, muter mawon 3T. Tahu tempe, T-nya satunya apa? Terong, Bapak Ibu. Sanes telur loh nih ya. Telur itu 1 pekan sekali dulu ya. Terus makannya niku 1 lengser ngeten niki untuk santri 5. Nek atik sungkan-sungkan iwake disaut kancane. Nah ini pelajaran dulu. Tapi kalau sekarang kan pesantren londre wonten. Sien nimbo Bapak Ibu. Sarung kecemplung sumur dikengken Pak Yai, ayo modon nyemplung sumur ngambil. Dulu masih sangat biasa, awal pertama membangun pesantren, salah satu pendidikan yang kami rasakan adalah pembelajaran dihentikan, semuanya bawa timba, bantu untuk ngecor pesantren. Bangunan, wirid ngoten, nimbal luluh nih. Kira-kira kalau sekarang di pesantren putri Bapak Ibu diberitahu anaknya, kegiatan apa nak hari ini? Ngecor mik. Bayar larang-larang ya diongkon ngecor. Mungkin bisa begitu. Ketika kita tidak paham terkait dengan jihad ilmu ini nanti. Nah di sini ternyata diajarkan masa-masa yang makmur itu justru melahirkan generasi yang lemah. Ibnu Khaldun menyampaikan, beliau menjelaskan bahwa peradaban memiliki siklus dari masa perjuangan penuh kesulitan, lahir generasi yang kuat, dan itu terbukti di Indonesia. Dan itu terbukti di Indonesia. Masa-masa kemerdekaan, masa-masa perjuangan yang sulit, Masya Allah. Di Indonesia ini kalau menyebut kata pahlawan nasional saja, belum yang lain, kata pahlawan nasional saja, kita tidak akan kehabisan kata. Itu baru pahlawan nasional, belum pahlawan yang lain. Menunjukkan betapa tangguhnya. Saya pernah membaca artikel, jenengan lebih paham mungkin. Kalau tidak salah, di tahun 1988 Bapak Ibu, Menteri Penerangan kita pada waktu itu, presidennya Pak Harto, Menteri Penerangannya adalah, Masya Allah, wapel jenengan tasian. Kalau pengen tanglet nih, ini pelajaran yang kadang mungkin jenengan lebih mafhum daripada saya. Bapak Ibu, nama Menteri Penerangannya adalah Harmoko. Ternyata Harmoko itu ada kepanjangannya, gitu. Sinten Harmoko nih? Senes niki ya. Kados BJ Habibie, BJ niku ternyata Baharudin Yusuf. Harmoko niku jika tidak salah dengan koreksi nggih. Harnya itu Harun kalau nggak salah. Mo itu Muhammad, Ko itu Kohar. Kalau tidak salah, tapi lebih terkenal dengan Harmoko, Menteri Penerangan, menteri paling viral masa itu. Itu sempat melarang, mengawasi dengan ketat terkait dengan lagu-lagu cengeng pada masa itu ya. Karena Indonesia saat itu sedang membangun, sedang berjuang. Lagu-lagu seperti lagunya Betaria Sonata sama niku Obi Maesak niku kan lagunya sedih-sedih ngoten. Itu sempat dilarang oleh pemerintah pada zaman itu. Sekarang los gak rewel, lagu nopo mawon sampai hal yang sangat tidak layak didengarkan di telinga lepas sudah di Indonesia ya. Ada lagu itu hamil 3 bulan ya, ada lagu itu cinta 1 malam ya, los sudah.
Dan itu yang menyanyikan bukan hanya kita orang dewasa, anak-anak kecil ngapal. Dulu itu masih ada lagu anak-anak, sekarang lagu dewasa dinyanyikan anak-anak yang kontennya yaitu dia anak-anak kita menjadi sangat dewasa. Ternyata bentuk kemakmuran yang seperti ini itu menghilangkan ketangguhan. Yang di sini disampaikan, pada masa perjuangan penuh kesulitan lahir generasi yang kuat. Kemudian mereka membangun kekuasaan dan kemakmuran. Namun generasi setelahnya yang lahir dalam kemakmuran biasanya menjadi lemah hingga peradaban itu runtuh dan digantikan oleh generasi baru yang lebih tangguh. Ini disebut dengan siklus peradaban. Sehingga titik tekan terkait dengan apa yang beliau sampaikan tentang siklus peradaban ini, bagaimana sebuah bangsa tetap harus mempertahankan ketangguhannya. Negara hari ini yang jelas-jelas masih mempertahankan ketangguhannya itu banyak ternyata Bapak Ibu, dengan teknis di negaranya masing-masing. Ada yang mensyaratkan wajib militer, di usia sekian harus wajib militer. Ada yang ketika menemukan, saya kemarin lihat salah satu video di Cina itu, anak-anak yang kecanduan handphone itu diambil oleh pemerintah, ada petugasnya sendiri, bahkan dilatih militer. Ada yang disuruh untuk pegang batu bata dan buku berjam-jam, kemudian setelah kecapean sampai nangis tidak boleh turun, ditanya, sekarang kamu pilih yang mana? Ngangkat batu bata atau kembali belajar? Milih batu bata atau buku? Sampai begitu. Di Jepang saat ini juga kita tahu ada anak-anak yang mereka atau kehidupan yang mereka berada di dalam rumah itu tidak mau keluar bertahun-tahun. Mohon dikoreksi penyebutannya, hikikomori. Bertahun-tahun, bayangkan ada keluarga kita berada di dalam kamar tidak mau keluar selama 2 tahun. Dan sampah numpuk di kamarnya. Ketika ditanya kenapa tidak mau keluar rumah, katanya takut melihat manusia. Di sisi yang lain, kita mungkin menemukan diri kita atau seseorang yang kita kenal atau keluarga kita cepat sekali untuk putus asa. Kemarin saya juga melihat salah seorang anak Indonesia itu ketika ditanya terkait dengan keberhasilannya, bahkan secara internasional, dia bercerita, papa saya itu sudah membuang kata susah dari kamus saya, karena kata susah itu sama dengan dead end, jalan buntu. Lalu kata apa yang dipakai? Yang dipakai adalah kata menantang. Jadi waktu kecil oleh orang tuanya diajari sesuatu, anak ini berkata, susah Pak, tidak bisa. Oleh orang tuanya, beliau ambil kertas, tulisan susah, tidak bisa, itu ditulis di kertas, diberikan ke anaknya, anaknya disuruh untuk nguntel-nguntel, buang ke tempat sampah. Mulai hari ini kata susah, kata tidak bisa ganti dengan kata menantang. Jadi ketika dia menemukan sesuatu yang susah, dia mengatakan pada dirinya, ini menantang, saya harus cari solusi. Nah kita hari ini jihadnya belajar dan mengajar. Dan Bapak Ibu, jenengan boleh baca banyak kitab. Sebenarnya tidak ada batasan usia terkait dengan orang menuntut ilmu. Kita pintar itu karena apa Bapak Ibu? Kita pintar karena serius.
Kita sehat itu karena tidak sakit. Kita pintar itu karena karena Allah memasukkan ilmu itu ke kita. Jadi kita pintar itu karena Allahumma dzakirni minhuma nusitu wa'allimni minhuma jahiltu. Allahumma dzakirni, ya Allah ingatkanlah saya. Minhuma, ada yang menyebutkan nasitu, ada nusitu. Nasitu sengaja hilang, nusitu berusaha menghafal tapi hilang. Nah, di antara ketika anak-anak kita merasa terkait dengan keilmuan itu susah, pertanyaannya bukan hanya karena awakmu sinau gak, bukan itu. Tapi yang pertama adalah ibadahnya bagaimana. Biji kulubi matematika elek. Tapi kita melihat anak kita ini sudah belajar, maka pertanyaannya adalah, sholatmu bagaimana, Dek? Mungkin dia akan bertanya, lebih apa hubungannya belajar nilai jelek dengan sholat? Nah, ini kesempatan orang tua untuk menyampaikan pengajarannya. Nah, inilah pendidikan Bapak dan Ibu. 15 menit, alhamdulillah masih ada. Baik, mari kita lihat surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-122. Insya Allah seringkali kita dengarkan ayat ini tentang jihad dalam 3 bagian, justru kita diajarkan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Yang pertama kita diajarkan ada jihad qital, kemudian ada tafaqquh fid-din, kemudian waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Yang pertama, jihad pertama. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka atau beberapa orang untuk tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Yang pertama, kita diingatkan tentang jihad qital, pertempuran atau perang. Yang kedua, kita diingatkan tentang jihad menuntut ilmu. Yang ketiga, kita diingatkan tentang jihad mengajarkan ilmu. Dan kemudian jangan mengatakan pada diri kita terkait dengan usia, Bapak. Seumur sakmene lapo belajar gedung-gedung. Tidak ada kaitannya di dalam pendidikan Islam. Mungkin akan berbeda. Nah, ini dulu awal di pesantren sistemnya adalah target, Bapak. Dalam 1 pekan harus dapat sekian ayat. Kemudian melihat kemampuan para santri dari tahun ke tahun, maka target ayat itu dirubah oleh pesantren menjadi targetnya adalah maksimal dalam jam. Contoh, saya dalam 1 jam maksimal itu dapat 1 ayat misalnya. Namun jenengan dalam 1 jam maksimal ternyata dapat 5 ayat. Ternyata memang berbeda. Ada yang kecepatannya tinggi menghafal, dalam 1 jam dapat 1 ayat. Ada yang kecepatannya ternyata jauh lebih tinggi, dalam 1 jam dapat 5 ayat. Sehingga targetnya adalah maksimal dalam waktu yang ditentukan untuk belajar. Jenengan ketika membaca, 1 kali membaca teks, ada yang sudah paham, ada yang harus berulang-ulang untuk memahami hanya 1 teks. Namun yang menjadi pertanyaan adalah,
berapa waktu yang kita luangkan untuk belajar dalam satu hari. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ayat pertama yang turun itu adalah terkait dengan belajar, gitu, yang diajarkan. Namun kita seringkali mengatur waktu untuk belajar itu kesulitan. Ini jihad kita itu diantaranya adalah menyiapkan waktu dalam satu hari kita untuk belajar. Dan sebelumnya saya sampaikan terkait ilmu, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang klasifikasinya fardu kifayah. Dengan usia kita hari ini, yang wajib ini sudah kita pelajari apa belum? Maka kita luangkan waktu dalam sehari, kita ambil salah satu kitab yang kita memiliki target untuk menuntaskannya. Kira-kira kitab apa yang ingin kita baca? Bapak Ibu, para ulama itu menyusun kitab dalam waktu yang lama, ratusan tahun. Kita pelajari sampai hari ini dalam waktu yang tidak sedikit. Ketika kita membaca satu kitab itu tuntas, artinya kemampuan ilmu kita upgrade itu bisa puluhan tahun. Tapi kalau kemudian kita jarang membaca, kita jarang belajar, jihad belajarnya kurang, kemampuan kita berkembangnya juga tidak akan cepat. Dan jenengan bisa cek banyak jurnal, orang yang rutin membaca itu kemungkinan untuk demensia atau pikun kecil sekali. Orang yang suka belajar, kemungkinan untuk lupa, pikun itu kecil. Bahkan para ilmuwan muslim terkait dengan menghafal Al-Quran, kaitannya dengan demensia itu beberapa kali dibahas. Terapi apa supaya ingatannya tidak cepat hilang? Terapinya dengan menghafal Al-Quran. Nah, ini kaitannya bagaimana Al-Quran itu benar-benar membantu kita untuk senantiasa mengingat. Ungkapan ini menekankan bahwa belajar dan mengajar sama-sama medan jihad. Sekali lagi, belajar dan mengajar ini sama-sama medan jihad. Bukan sekedar aktivitas rutin seorang murid yang berjuang menuntut ilmu dengan kesungguhan, maka akan mendapatkan pahala jihad. Kita yang hari ini belajar sungguh-sungguh, jenengan ta'allum, saya taklim, jenengan belajar, saya mengajar, maka ketika kita sungguh-sungguh belajar pagi ini, maka pahala jihad mengalir kepada kita. Bapak Ibu, ada yang pernah ikut bertempur atau berperang di dalam masjid ini? Mboten enten yang pernah ke timur-timur mungkin tentara, atau ada yang pernah dikirim untuk di perbatasan. Jika tidak mampu ke sana, maka jihad kita adalah serius dalam belajar. Dulu pendidikan Islam berdiri di atas semangat pengorbanan. Guru mengajar dengan ikhlas, meski hidup sederhana. Murid belajar dengan sungguh-sungguh meski penuh keterbatasan, dan masyarakat menopang pendidikan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan agama. Saya ingat benar ketika masih MI, Bapak Ibu. Sepulang sekolah dari MI, kalau ketemu guru di luar sekolah, niku sengitan-sengitan, merasa malu, merasa sungkan. Dan ketika ketemu bapak ibu guru itu penghormatan, tawaduknya muncul. Namun hari ini pendidikan sudah berubah, Bapak Ibu. Guru itu bukan sebagai guru katanya. Guru itu fasilitator, guru itu kadang menjadi teman, harus bisa mengikuti maunya muridnya, begitu. Sehingga tidak jarang hari ini ketika guru melakukan pendisiplinan itu dianggap sebagai bentuk
penganiayaan. Orang tua juga tidak terima ketika anaknya didisiplinkan. Efeknya apa? Efeknya kelak anak itu ketika dewasa juga akan melakukan hal yang sama ke orang tuanya. Pembangkangan itu akan dilakukan oleh anaknya karena kepada gurunya sudah dia lakukan, akan sangat mudah kepada orang tuanya. Pengalaman jenengan, anak-anak kita yang masih kecil, usia SD atau MI, TK misalkan, lebih percaya kalimat orang tuanya atau ustadz-ustadahnya? Cucu jenengan itu lebih percaya kalimat orang tuanya atau kalimat gurunya, Bapak Ibu? Lebih takut mana orang tuanya dengan gurunya? Wah, realita berarti sama ditemukan, anak-anak itu ternyata lebih percaya dengan kalimat ustadz-ustadahnya. Ketika diajari orang tuanya, mereka akan mengatakan, loh, ustadzah lo tidak mengajarkan begini, ustadz lo tidak mengajarkan begini, caranya begini loh, Ma. Kepercayaan itu sudah muncul. Dan ini umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki basis agama, Bapak. Kita tahu bersama data hari ini. Banyak sekolah dasar negeri itu yang di-merger atau ditutup, Bapak. Orang tua arahnya sekarang lebih ke sekolah yang basisnya agama. Karena mereka memahami benar ini pondasi dasar untuk mendidik anak-anaknya. Nah, di sini kita diingatkan salah satu nasihat yang berharga. Nasihat berharga dari Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, aqimis shalah, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah manusia untuk berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Namun di belakang itu, Bapak Ibu, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah, tabahlah, tangguhlah ketika sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada konsekuensinya. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ini pengajaran yang sangat berharga, mengajarkan anak-anak kita untuk tetap tangguh. Walaupun hari ini fasilitas yang diberikan orang tua atau keluarga mungkin bisa lebih-lebih, namun ternyata pendidikan ketangguhan itu harus tetap dijaga. Jihad mengajarkan anak-anak kita agar tetap tabah harus tetap dijaga. Dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang membutuhkan azam. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang membutuhkan ketabahan atau membutuhkan tekad. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan tekad, membutuhkan ketangguhan. Jangan kemudian hari ini justru anak-anak kita karena tidak tabahnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka melepaskannya. Jangan kemudian kita karena merasa tidak tabah, tidak sabar dengan apa yang terjadi terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian kita tidak melakukannya. Dan hari ini manusia cenderung individunya tinggi, Bapak. Gitu, cenderung cuek satu sama lain. Itu urusanku, urusane lelapo, neraka ya urusane dewi. Padahal kita punya kewajiban. Nanti coba jenengan cek di surat Luqman ayat ke-17 insyaallah.
jenengan akan melihat terkait dengan kewajiban tersebut. Akan kita diingatkan, seringkali kita baca, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini sekali lagi kita diingatkan mengenai hal tersebut. Saya akan melanjutkan di bagian yang paling akhir karena waktunya 4 menit. Di dalam awal kitab Al-Adabul Mufrad bab birrul walidain terkait dengan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla?" Ya Rasulullah, amal utama apakah yang menjadikan seorang hamba paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Qala thumma ayyun. Lalu aku kembali bertanya, qultu thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah birrul walidain. Qultu thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jadi yang pertama sholat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Sholat membutuhkan ketangguhan, membutuhkan ketabahan, dan sekarang tantangannya luar biasa. Saya kemarin melihat di salah satu negara Arab ada anak yang bermain handphone, kemudian oleh abinya, oleh abahnya dipanggil, "Nak, tidak dengar, sudah adzan." Langsung HP-nya diletakkan. "Ayah, sekarang sudah waktunya sholat." "Iya, kamu ikut sholat ke masjid atau tidak?" "Wallah," katanya, "demi Allah, aku akan tinggalkan semua mainanku dan aku akan segera ke masjid." Masya Allah. Ketangguhan, ketabahan. Dia sudah bisa mengklasifikasi mainan itu sifatnya tidak wajib, sholat itu sifatnya wajib. Yang kedua, birrul walidain. Bapak Ibu mungkin memang mudah, pendidikan itu transaksional. "Dek, Ibu tumbasno lombok, engko susuke sampean pek tak opai." Di satu sisi muncul kejadian, ada seorang anak diminta bantuan ibunya dan diminta bantuan kakeknya. Ketika sudah datang, ditanya ibunya, "Dek, sudah dibelikan?" "Wah, aku belikan pesanannya kakek dulu." Disuruh kakek lebih dulu. "Loh, kok kakek dulu?" "Kakek kalau nyuruh loh, selalu dikasih uang." Dia sudah mengklasifikasi bahwa yang harus dikerjakan itu adalah yang memberi uang terlebih dulu, Bapak. Maka ketika dewasa nanti, kalau itu tetap terbawa, jangan semerap sendiri sekarang, ya. Kula mboten nyerempet mungkin pinggir jurang. Kemudian yang ketiga, jihad fi sabilillah. Dan hari ini untuk anak-anak kita, mari kita tekankan tentang jihad menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu. Dan untuk kita sebagai orang tua, kita juga punya medan jihad. Apa itu? Mendidik anak-anak kita. Bahkan jika perlu, kita perluas mendidik anak tetangga kita. Karena pendidikan itu tidak bisa lepas kecuali ditopang masyarakat. Kalau masyarakat tidak menopang pendidikan kita, maka muncul banyak persoalan. Ketika didisiplinkan, gurunya dituntut ke kepolisian. Kita membaca beberapa literatur pendidikan Islam zaman dulu, ya. Kalau ada santri yang diminta menghafal, kemudian dia lalai, tidak melakukan hafalan atau tidak belajar, apa yang dilakukan oleh syekhnya? Digantung, Bapak Ibu. Kaki di atas, kepala di bawah, sambil ditanya, "Maksiat apa yang belum engkau tinggalkan?" Kalau sekarang kira-kira polsek Ndugi, ya, atau mungkin pengacara datang, padahal pendidikannya tidak seperti itu juga. Ini sekali lagi, mari kita ingatkan diri kita
bahwa ketabahan dan ketangguhan yang diajarkan kepada anak-anak kita kelak akan membantu Islam untuk berkembang. Kelak kita akan mendapati anak-anak kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang baik. Saya pernah menyampaikan cerita tentang anak yang bertengkar dengan ibunya, datang ke warung, dididik oleh pemilik warung untuk birrul walidain. Pulang ke rumah minta maaf pada ibunya. Itu ketika pendidikan ditopang masyarakat. Tapi kalau pendidikan tidak ditopang masyarakat, anak yang bertengkar dengan ibunya datang ke warung, oleh pemilik warung diajari untuk ngelempar ibunya dengan paving, runyam persoalan. Dan hari ini naudzubillah, kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari kejahatan. Pembunuhan di Indonesia ini loh Bapak Ibu, sadisnya bukan main dan sepertinya biasa. Ini sekali lagi kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari kejahatan. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 5/4 lebih. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.